Halo guys, semangat pagi, salam sehat. Ingat selalu bersama Pak Jo, integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membicarakan tentang fisika, khususnya mekanika, yaitu soal nomor 4. Berikut adalah soalnya ya. Dua buah balok A dan B masing-masing bermassa 4 kg dan 6 kg. Jadi ini 4, ini 6. Jadi tersusun seperti pada gambar berikut. Kemudian bidang horizontal ini adalah licin. Kemudian jika gaya gesekan statis maksimum antara A dan B, jadi yang bekerja di sini, adalah 18 Newton. Berapakah gaya F maksimum agar A dan B itu tetap bergerak bersama-sama, tetapi A tidak bergeser terhadap B? Oke, baiklah kita bahas bersama-sama ya. Nah, pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita meninjau balok A ini. Kemudian kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada balok ini. Nah, pertama kali adalah ini. Balok A itu diberi gaya luar, yaitu sebesar F dalam arah ke kanan. Selanjutnya adalah berat balok, itu jangan lupa. Yaitu ini MA kalikan G. Jadi MA itu masanya, G itu percepatan gravitasi. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat balok ini berhubungan dengan apa. Nah, balok ini berhubungan dengan B, jadi kontak dengan B. Maka B akan memberikan gaya kepada A. Nah, yang pertama adalah gaya normal. Jadi gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang kontak. Maka ini arahnya adalah vertikal ke atas. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek di sini arahnya ke kiri, yaitu F ges A. Oke. Nah, khusus untuk gaya gesek ini banyak mahasiswa atau siswa yang bingung untuk menggambarkan arahnya kemana. Nah, di dalam buku referensi itu dikatakan bahwa gaya gesek yang bekerja pada suatu benda itu arahnya berlawanan dengan arah gerak relatif benda tersebut. Nah, untuk kasus ini, A dan B itu di dalam soalnya dikatakan bergerak bersama-sama. Jadi A tidak boleh bergeser terhadap B. Ya, maka menurut saya masih ada kekurangan apa yang dikatakan di dalam buku referensi tersebut. Jadi karena A di sini A dan B itu tidak saling bergeser, maka dia tidak memiliki gerak relatif. Nah, pengertian gerak relatif itu adalah mungkin contoh konkretnya adalah ketika kita naik kereta, katakanlah, kemudian kereta tersebut berhenti di stasiun. Nah, di sebelah kita itu ada kereta yang lewat. Jadi katakanlah dia bergerak ke timur. Maka kita merasakan seolah-olah kita itu bergerak ke barat. Nah, itu adalah yang dinamakan gerak relatif. Jadi walaupun kita itu diam, tetapi yang kita lihat atau referensinya atau patokannya adalah kereta sebelah, maka kita seolah-olah itu bergerak ke barat. Jadi itulah pengertian gerak relatif. Nah, untuk kasus ini tadi, A dan B itu tidak memiliki gerak relatif, karena keduanya nih sama-sama bergerak bersama-sama. Ya. Maka saya memberanikan diri menambahi. Ya. Jadi dengan kata kecenderungan. Jadi untuk contohnya nih, A ini tadi diberi gaya luar, F arahnya ke kanan. Maka A ini cenderung untuk bergerak ke kanan relatif terhadap B. Ya, cenderung. Ya. Maka gaya geseknya harus ke kiri. Jadi gaya gesek yang bekerja pada A
itu arahnya ke kiri. Ini. Jadi demikian. Ya. Jadi ditambahi dengan kata kecenderungan. Jadi kalau gerak relatif itu berarti katakanlah antara A dan B itu saling bergeser. Sedangkan kalau ditambahi dengan kata kecenderungan, maka A dan B itu sama-sama bergerak. Ya. Oke, jadi semua vektor gaya sudah digambarkan. Ya. F, kemudian berat sendiri, MAG, kemudian gaya normal, NA, dan gaya gesek. F ges A. Nah, untuk selanjutnya kita terapkan hukum kedua Newton. Sigma gaya, jadi khusus di sini adalah untuk gaya dalam arah sumbu X, yaitu sama dengan massa dikalikan percepatan. Tentu saja nanti percepatannya di sini adalah searah dengan sumbu X juga. Nah, gaya-gaya dalam arah sumbu X itu hanya F dan F ges A. Nah, ini bergerak ke kanan, maka F kita anggap positif, masukkan ke sini, maka menjadi ini F, sedangkan F ges A itu ke kiri, maka dia negatif. Jadi, oke, sama dengan M-nya adalah MA, kalikan A. Jadi, kita anggap balok ini tadi bergerak dengan percepatan A. Nah, kalau kita lihat tadi, awalnya ini sistem ini diam. Kemudian karena A itu diberi gaya luar, yaitu sebesar F, maka sistem kemudian bergerak. Nah, bergerak itu kan dia punya kecepatan. Nah, dari kondisi awal, kecepatannya 0, kemudian dia bergerak, dia punya kecepatan, pasti ada yang namanya percepatan. Oke. Jadi ini percepatan. Oke. Nah, F gas tadi diketahui besarnya adalah 18 Newton. Kemudian MA, massa balok A itu 4 kg. Jadi ini. Maka kita peroleh ini persamaan A. Nah, selanjutnya kita tinjau balok B. Ini, balok B ini. Nah, kita gambarkan juga vektor-vektor gaya yang bekerja pada balok B. Oke, pertama kali ada berat sendiri, yaitu MB kalikan G. Masanya kalikan percepatan gravitasi. Kemudian, balok B ini berhubungan dengan lantai. Maka, lantai memberikan gaya ke B. Yang pertama ini, gaya normal, yaitu NB. Jadi tegak lurus bidang atau ini arahnya vertikal ke atas. Nah, khusus untuk karena di sini adalah lantainya itu licin, maka tidak ada gaya gesek. Jadi gaya gesek itu 0. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah balok B ini berhubungan dengan A. Maka balok A memberikan gaya ke B yaitu berupa berat balok A, yaitu MA kalikan G. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek antara A dan B. Tapi gaya gesek di sini adalah gaya gesek yang diderita oleh B. Nah, arahnya adalah ke kanan. Nah, kalau kita lihat ini tadi, A diberi gaya luar, F, itu arahnya ke kanan, maka A cenderung untuk bergerak ke kanan relatif terhadap B. Atau kalau dipandang sebaliknya, B ini bergerak ke kiri relatif terhadap A, atau B ini cenderung untuk bergerak ke kiri relatif terhadap B, maka gaya gesek yang bekerja pada B itu arahnya berlawanan yaitu ke kanan. Jadi ini. Oke ya. Mudah-mudahan penjelasan saya tentang gaya gesek, terutama mengenai arah itu menjadi jelas. Oke. Nah, sekarang semua ini oke. Balok A dan B tadi dikatakan bergerak bersama-sama. Jadi, karena A itu bergerak dengan percepatan A, maka demikian juga B bergerak dengan percepatan A. Oke, semua vektor gaya sudah digambarkan, balok B bergerak dengan percepatan A, maka selanjutnya kita terapkan hukum kedua Newton, yaitu sigma gaya dalam arah sumbu X saja itu sama dengan massa dikalikan percepatan dalam arah sumbu X. Nah, gaya-gaya dalam arah sumbu X di sini hanya satu, yaitu F gas B saja. Maka masukkan ke sini, F gas B sama dengan, ini massanya adalah massa B. Jadi ya karena yang kita tinjau adalah balok B. Jadi MB. Kalikan A. Oke. Nah,
gaya gesek ini tadi, F gas B dan F gas A itu besarnya sama. Nah, ini adalah salah satu contoh sepasang aksi reaksi. Jadi hukum ketiga Newton. Jadi besarnya aksi itu sama dengan reaksi, arahnya berlawanan, terletak dalam satu garis kerja gaya. Nah, itu adalah hukum ketiga Newton. Jadi kalau di sini F gas A itu ke kiri, maka F gas B itu harus berlawanan, yaitu ke kanan. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu contoh sepasang aksi reaksi. Oke, nah kita masukkan sini tadi sigma Fx itu hanya satu gaya, yaitu F gas B, M-nya adalah MB, kemudian dikalikan A. Nah ini F gas tadi sama dengan 18 Newton. MB itu massa berat balok B itu 6 kg. Nah dari persamaan ini maka A-nya ketemu 3 meter per sekon kuadrat. Nah kemudian harga ini kita masukkan ke persamaan A. Jadi masukkan ke sini, maka A-nya tadi adalah 3. Maka 3 kalikan 4 menjadi 12. Sehingga dari persamaan ini ketemu F itu sama dengan 30 Newton. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa adik-adik terima dengan baik, dengan gamblang, dengan lancar. Kalaupun masih ada hal yang masih bingung, itu video ini bisa diulang kembali. Sehingga adik-adik menjadi paham. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.